Hari ini 23 Juni 2025. Teman-teman sekalian, kita kembali dengan pembahasan XAUUSD seperti biasa. Seperti yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa ini pembentukannya tentu adalah pembentukan yang namanya major sideways. Jadi sebelumnya dia rally, lalu bergerak melambat membentuk yang namanya major sideways. Sebenarnya tinggal tunggu pecah aja, seperti yang saya selalu sampaikan. Ya, pembentukan seperti ini tuh tinggal tunggu pecah. Apa artinya tinggal tunggu pecah? Ya either dia melanjutkan penguatannya ke atas. Ini kan basicnya 3426 sampai 3330-an kan. Jadi around this one. Tinggal tunggu pecah aja. Seandainya dia pecah untuk melanjutkan bullish ke atasnya, tentu ini akan strong ATH teman-teman. Ini tinggal tutup mata aja. 3500 tercapai, possible banget ke 3600. Makanya saya bilang ini kita lagi dalam fase-fase yang diperlambat lah. Masih sedang menunggu kalau misalnya kita ngomongin basically secara daily. Kalau misalnya kita ngomongin dalam time frame yang lebih rendah, tentu sebenarnya ini adalah bullish momentum. Karena teman-teman bisa perhatikan seperti yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman sekalian juga ya, bahwa dia bentuknya adalah low high, higher low, higher high, higher low, higher high, nextnya adalah higher low. Di sini adalah pembentukan higher low-nya. Is it possible kalau misalnya dia akan membentuk yang lanjutan, yaitu adalah higher high? It's possible. Possible sekali dia bisa membentuk yang namanya higher high. Namun kembali teman-teman, dalam kondisi yang tidak pasti seperti ini, kita mengikuti aja market yang ada. Dan menurut saya kalau misalnya dia pun akan mengalami penurunan, kita juga bisa mendapatkan kondisi di mana mungkin kita secara pasar spotnya bisa beli di harga yang lebih murah. Now, kita akan berpindah masuk ke Owanda. Owanda kita ngomonginnya di H4. H4 kita ngomonginnya basically dalam naked chart. Within this naked chart, kalian bisa ngeliat sesuatu hal yang menarik ya. Kalau misalnya kalian perhatikan semua di sini di naked chartnya, ini tadi pembentukannya adalah gap. Jadi kalian bisa perhatikan dia gap up terlebih dahulu di pagi hari sebelum dia mengalami penurunan yang signifikan di jam-jam sekarang ini. Lalu kita bisa perhatikan pembentukannya saat ini adalah mengalami penurunan. Di sini kan kalian bisa perhatikan di sini drop signifikan, lalu melambat. Walaupun kalian melihat di sini ada merah hijau, which is di situ ada buy momentum, sell momentum dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kalian perhatikan secara langsung adalah dia semakin lama semakin mengalami penurunan. Sebelum di sini, di mana dia mengalami penguatan yang lumayan signifikan. Tapi selebihnya adalah dia mengalami penurunan bertahap. Ya. Jadi yang bisa kita ketahui adalah sebenarnya bearish momentum itu jauh lebih kuat dalam lower time frame-nya. Jadi di H4, di H1 itu bearish-nya lebih besar. Jadi kapan dia bisa take off, saya belum bisa memastikan kapan possibilities dia bisa take off. Tinggal kita menunggu. Ada existing home sales, ada Fed Chair Powell testimony. Ada Fed Chair Powell testimony 2 kali karena biasa mau persiapan untuk pengumuman ininya setelah dia menyelesaikan pengumuman suku bunga. Lalu GDP growth rate Q-on-Q final sama durable goods order, dan terakhir adalah core PCE price index. Jadi minggu ini bakal menarik juga buat kita tradingnya karena akan banyak news yang signifikan yang bisa kita perhatikan. Now, kita akan ngomongin H1, tempat kita akan menjalankan trade yang kita jalankan. Teman-teman di sini bisa perhatikan, ini saya akan hapus beberapa biar teman-teman tidak terlalu pusing. Kenapa saya hapus? Karena ini adalah analisis saya yang kemarin. Jadi kita hapus, kita bahas mulai ulang lagi biar teman-teman juga tahu dari mana aja key level atau level kunci yang akan saya perhatikan. Ini masih sama teman-teman, kalau kalian masih ingat 3348, 3346 tidak berubah sama sekali. Ini adalah zona yang dari kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalian ingat ketika di hari Kamis itu ini masuk zona medium risk, celup terbang lagi, baru selebihnya dia high risk, dimana teman-teman bisa perhatikan still strong within those level. Sangat amat kuat dan sangat amat signifikan. Sekarang saya akan hapus dulu. Ini 3389, 3391 saya tetapkan aja, tetap sama karena ini memang patokan saya. That's the zone yang memang saya akan patokin. Nah, kita akan lihat dulu dalam pembentukan yang terjadi di waktu sekarang ini, which is within this one. Kalau misalnya kita perhatikan di sini teman-teman, di sini mengalami drop yang signifikan. Di sini ada satu bullish momentum. Kalau misalnya teman-teman ingat jam 8 malam kemarin, di mana dia strong dari 3340-an terbang tinggi sampai 3370 dan lalu melambat sebelum akhirnya close market. Baru ini pembukaan terjadi gap yang signifikan, loncat tinggi ke atas, baru mengalami perlambatan sampai akhirnya turun kembali, which is sebenarnya kembali dalam momentum yang sama. Now, saya akan tarik Fibonacci retracement. Supposedly kita ambil swing low to swing high, ambil paling atasnya 618 di 3359 dan 79-nya di 3351. Maka 3351 akan saya patok satu kali lagi. Ya, 3351 akan saya patok satu kali lagi. Dengan patokannya adalah 3353, 3351. Ini satu. Dan nanti kita akan turun ke lower time frame untuk melihat area buy yang lebih dekat. Tapi untuk pertama adalah dua zona ini dulu.
Ini akan menjadi dua zona buy saya yang terdekat teman-teman sekalian, yaitu 3353, 3351 dan 3348, 3346. Dua zona buy saya yang terdekat ini dua zona buy high risk selama 3353 tidak di breakout di H1 dan selama 3348 tidak di breakout di H1. Simple. Untuk zona medium risk masih jauh, which is 3323, 3321. Kenapa saya pasang jauh di 3323, 3321? Karena menurut saya seandainya level ini berhasil, ya kalau misalnya kalian perhatikan mana panah, level ini, dan level ini berhasil di breakout, gold pasti akan drop lebih dalam. Dia pasti akan likuiditas terus menerus sampai makan di area yang lebih fresh kembali, which is around 3320-an tersebut. Jadi menurut saya saat ini kita tinggal menunggu aja the big movement. Tapi yang bisa kita perhatikan saat ini ya tentu karena newsnya akan lumayan banyak di minggu ini juga, maka pergerakannya juga tidak akan terlalu signifikan. Mungkin kita bisa mengikuti momentumnya ketika masuk dalam London session siang nanti ya. Now kita akan ngomongin zona sell-nya. Sebenarnya masalah zona sell-nya agak susah teman-teman. Kenapa saya bilang agak susah? Karena dia ngebentuknya di sini adalah gap, di mana gap tersebut akhirnya ditutup. Ya, kalau misalnya kita mau ngambil area tertinggi ini, itu bisa, it's possible, tapi sebenarnya tidak terlalu cantik secara candlestick-nya. Jadi saya tetapkan 3 zona yang masih fresh, bukan masih fresh sih, sebenarnya 3 zona yang dari kemarin saya patok. 3389, 3391 selama 89 tidak di breakout di H1, 3394, 3396 selama 94 tidak di breakout di H1, dan 3399, 3401 selama 3399 tidak di breakout di H1. 3 zona sell high risk yang tetap akan saya patok sebagai level kunci saya untuk entry sell-nya. Sekarang, karena kita ngeliat pergerakan yang signifikan dan volatilitas yang besar di market, saya akan turunkan ke M15. Di sini kita bisa perhatikan, di sini ada yang nahan. Ya, dia sini drop, ketahan sebentar, lalu dia movementnya signifikan. Wajar, karena di sini sebelumnya ada RBS. Ya, di sini ada resistance, berhasil di breakout, dia drop balik. So, this level menjadi SBR, support become resistant. Jadi menurut saya, seandainya dia masih tertahan di level ini, dia tidak akan kemana-mana teman-teman. Jadi ini adalah level kunci. 3366 ini adalah level kunci dari patokan saya. Jadi saya kasih warna hijau. Kenapa saya bilang level kunci? Karena pilihannya cuma 2. Dia berhasil break lebih dari 3366 maka dia akan makan di atas ini. Dia nggak berhasil break 3366 maka dia akan kembali sideways di bawahnya. Hanya bolak-balik di antara 2 level tersebut saja. Jadi dari pandangan saya 3366 ini menjadi salah satu level kunci yang menarik. Yang menurut saya akan buy continuation apabila 3366-nya breakout. Saya nggak akan nge-sell, tapi seandainya dia berhasil breakout 3366 ini adalah level yang bagus untuk entry buy. Sekarang saya turunkan ke M5. Di sini saya akan patok the new level. Ini ada up, drop, up, drop, up. Di sini baru drop signifikan. So, misalnya take this level, through this level. 3373 nih akan menjadi salah satu level yang menarik buat saya. 3373, 3375. Untuk apa? Untuk sell position. Pertama yang terdekat. Saya akan ganti ini menjadi merah. 3375, 3373. Nah, oke. Ini anggap aja pasti 3373 teman-teman ya. Sampai 3375. Ini akan menjadi zona sell saya. Dan kenapa saya warnain merah? Karena sebatas scalping doang teman-teman. Kenapa sebatas scalping? Karena kita dapatkan zona tersebut di M5. Ya, that's the level we get from M5. Dan terakhir di sini 3382, 3384. So there's 2 level for sell scalping. Kenapa lebih banyak sell scalpingnya dibanding buy-nya? Ya tentu ngapain kita perlu fokus mencari buy-nya, sedangkan nanti buy-nya adalah di level-level yang memang kita sudah tunggu. Jadi menurut saya it's gonna be huge, ya, it's gonna be huge pembentukan yang terjadi. So 3373, 3375, 3382, 3384 itu 2 level yang akan saya jadikan zona scalping saya. Sebatas scalping karena memang taking this level starting from M5 dan M15. Dan ingat teman-teman, area tersebut yang saya manfaatkan sebagai scalping, kalian bisa manfaatkan juga sebagai scalping di dalam lower time frame zone only ya. Jadi 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 pips lebih hitung sebagai bonusan. Dan selalu ingat, pastikan kalian fokus dalam lower time frame-nya sebagai zona konfirmasi. Kenapa? Karena kembali saya ingatkan, kita dapatnya di zona M5 dan M15. Untuk 3366 sebenarnya ini adalah zona yang tadi saya bilang, the key level. Apakah bisa sebenarnya nge-sell di situ? Bisa-bisa aja. Cuman menurut saya, ini menurut saya aja, lebih better untuk buy continuation apabila 3366-nya breakout dengan target kita ke 2 zona sell scalpingan ini. That's actually the best level yang bisa kita manfaatkan. Lebih dari itu, kembali menurut saya tidak perlu difokuskan hal-hal yang lain. Oke, seluruh zona sudah saya sampaikan. Saya balik ke H1 lagi. Jadi 2 zona high risk,
3 zona sell high risk di atasnya, ditambah 2 zona scalping dan 1 key level yang menurut saya menarik di hari ini. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil pickingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa nonton kembali videonya karena saya akan re-upload video penjelasan XAUUSD ini di dalam YouTube saya. Semoga membantu dan selalu jadikan map picking ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.